Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan pokok yang menjadikan tegaknya Islam oleh keberadaannya. Sebaliknya, Islam tidak akan berdiri apabila salah satu dari pokoknya hilang atau tidak ada. Dengan menunaikan zakat berarti kita telah menjaga tegaknya Islam. Dengan zakat, Allah SWT mensucikan harta dan menghendaki kebaikan untuk kehidupan manusia melalui syariatnya. Di antaranya tolong-menolong, gotong royong, dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan, dan status sosial dalam kehidupan adalah sunnatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan dengan adanya perbedaan status sosial itu, manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dan zakat adalah salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Ya, pemirsa, lalu apa saja fungsi zakat, apa saja tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan sosial, siapa saja yang berhak menerima zakat? Ya, kita untuk membahasnya Wiki ya, telah hadir bersama kita di studio. Ini ada Bapak Jaja Jailani, Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan juga ada Bapak Didin Hafidhuddin dari Ketua Badan Amil Zakat. Selamat siang Pak Didin. Terima kasih sudah hadir di Live Talk kali ini. Pak Didin, kalau kita bicara soal momentum Lebaran lah ya, sejauh mana ini bisa menjadi satu momen yang akhirnya dapat sedikit menyeimbangkan ketimpangan sosial lah ya di masyarakat, karena kemudian ini dimanfaatkan sebagai momen untuk kita umat Islam untuk kemudian berbagi kepada yang tidak mampu gitu ya. Seperti apa? Jadi sebenarnya adalah momentum yang tepat, itu kan momentum Ramadannya ya. Karena Ramadan itu membangun satu perasaan, terutama antara umat Islam yang berpuasa ya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan pada aspek materi, aspek penghasilan, pendapatan, aspek profesi, tapi dengan Ramadan itu disatukan, satu hati, satu perasaan. Oleh karena itu maka semangat berbagi bagi umat Islam, Ramadan itu kelihatan merupakan sebuah need, sebuah kebutuhan. Dan tentu harus berdasarkan agama. Nah, semangat untuk berbagi itu paling tidak dibagi dua. Pertama ada yang disebut dengan zakat, yang sifatnya kewajiban, karena dia merupakan salah satu rukun Islam yang sangat-sangat penting. Dan kedua adalah infak atau sodakoh. Nah, infak sodakoh juga sebenarnya kan sangat penting. Karena kalau zakat itu ada batasan-batasannya, ada taxable minimumnya, ada nisabnya, ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi kalau infak itu jauh lebih luas. Misalnya sebagai contoh begini, zakat itu mesti disalurkan melalui amil zakat. Karena memang Al-Quran mengatakan begitu, At-Taubah 60 dan At-Taubah 103. Dan contoh di zaman Rasul juga begitu. Dan fungsi zakat itu bukan semata-mata kasih sayang, tapi lebih jauh dari itu. Fungsi zakat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum du'afa. Dan secara empirik, secara fakta sudah pernah terjadi dalam sejarah. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, ketika zakat dikelola dengan baik oleh amil yang amanah dan mendapatkan dukungan dari pemerintah yang adil, yang berpihak kepada masyarakat kecil, ternyata pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, 22 bulan bayangkan, ya, kurang dari 2 tahun. Nah, tetapi kalau sekarang misalnya zakat itu hanya disalurkan langsung, ya, dari muzaki seperti lihat di gambar tadi, itu sebenarnya kan tidak sesuai dengan syariah, ya, tidak sesuai dengan syariah. Muzaki langsung memberikan kepada mustahik, maka itu akan menyebabkan ketergantungan. Tapi kalau itu mungkin lebih ke infak atau sedekah begitu ya, Pak? Harusnya. Tetapi kan kebanyakan mereka mengklaim zakat. Zakat itu sebenarnya untuk jangka panjang pengentasan, bukan untuk sifatnya emergensi atau darurat. Kalau emergensi atau darurat itu infak, itu dengan saudara, itu infak dengan tetangga. Tapi kalau zakat ada prosedurnya, ada program-program yang harus kita lakukan. Dan itu yang apa namanya harus diketahui oleh masyarakat. Bahwa gitu ya. Berbeda aturan dari zakat dan juga infak sedekah itu harus diperhatikan begitu ya. Betul. Walaupun mungkin niat baiknya sama begitu ya, tapi ada aturan yang harus dijalankan. Nah, penasaran nih Pak Didin, kalau di Indonesia sendiri,
terlihat lebih banyak bagaimana umat Islam di Indonesia ini lebih patuh melakukan zakat, atau mereka tetap kekeh saya berzakat tapi saya serahkan sendiri yang kita tadi yang melalui bicarakan atau sendiri. Memang ini kan perlu saya sebagai pengurus Amil Zakat Nasional dengan teman-teman tuh sudah melakukan 5 langkah untuk mendorong masyarakat supaya berzakat melalui amil zakat, dan itu sudah mulai ada peningkatan setiap tahun. Pertama, kita melakukan sosialisasi edukasi. Itu perlu dilakukan pada masyarakat secara langsung lewat media, lewat majalah, lewat televisi seperti sekarang ini. Karena apa? Karena tanpa ada edukasi kepada masyarakat itu menganggap zakat itu ya urusan kecil, urusan biasa. Padahal urusan besar. Dalam Al-Quran zakat itu di samping dikaitkan dengan sholat, dia dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Adanya dengan zakat yang benar akan terjadi distribusi pendapatan. Tidak akan ada gap terlalu lebar antara orang kaya dengan orang miskin dengan zakat itu. Makanya perlu dilakukan sosialisasi edukasi. Ya. Dari sisi pemerintah sendiri, saya ke Pak Jaja. Sejauh mana dari pemerintah ataupun Kementerian Agama sudah memberikan sosialisasi lah ya terkait dengan bagaimana mekanisme yang sesuai dengan aturan gitu untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah membuat undang-undang, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2011 yang diawali Undang-Undang 38 tahun 1999. Di sini mengatur tentang pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pentasarufan dan juga pelaporannya. Nah, di mana di dalam undang-undang ini pemerintah membentuk lembaga independen yang dimana dalam lembaga independen ini bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Di sini pemerintah membentuk yang namanya Badan Amil Zakat Nasional sampai ke tingkat kabupaten kota, yaitu Badan Amil Zakat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Di dalam optimasi pengumpulan ini, Bajnas pun juga dapat membentuk UPZ. Jadi bisa saja para muzaki datang ke UPZ itu untuk menyerahkan zakatnya langsung kepada UPZ. Atau juga masyarakat dapat berperan aktif berserta dalam rangka pembuatan zakat melalui lembaga amil zakat namanya. Cuma di dalam mendirikan lembaga amil zakat inilah harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga atau yayasan yang ingin mengelola zakat. Ya. Untuk mempersempit jarak antara si miskin dan si kaya, Kementerian sendiri sejauh mana membaca ini terakomodir ataupun terpenuhi oleh zakat sendiri, Pak Jaja? Di dalam zakat itu ada asnaf-asnaf zakat, Mas. Di mana 8 asnaf itu fuqara wal masakin dan lain sebagainya yang 6 tadi. Yang 6. Jadi 8. Nah, dari 8 asnaf inilah yang akan kita pantau bagaimana pengelolaan zakat yang dikumpulkan oleh Bajnas itu digunakan, ditasyarufkan. Nah, dari hasil zakat yang dikumpulkan, tentunya oleh Bajnas melalui perencanaan yang matang, program yang telah dibuat, disalurkan kepada 8 asnaf tadi. Kita harapkan dengan penyaluran 8 asnaf tadi, di mana masyarakat mungkin yang isi zakat itu adalah merubah mustahik menjadi muzaki. Tapi melihat di masa lampau begitu dari Kementerian Agama dan Dinas Sosial begitu ya, melihatnya besar tidak Pak? Presentasi dari zakat ini membantu mensejahterakan masyarakat. Besar tidak menurut Anda? Sangat besar. Sangat besar ya. Apalagi di era sekarang ini, di mana angka kemiskinan Indonesia cukup tinggi. Disinilah peran zakat sangat dibutuhkan. Jadi dari Dinas Sosial bisa melihat atau menyimpulkan bahwa presentasi zakat itu sangat membantu ya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia begitu ya. Secara tambahan setiap tahun itu yang menerima treatment dari zakat fakir miskin itu sebesar 2,8 juta orang. Bayangkan kalau sekarang data BPS ya, orang miskin itu kan 29 juta. Berarti kemudian 22,8 berarti sekitar 9%. Itu kalau seandainya dikelola dengan baik, didukung oleh pemerintah, ya itu saya kira 10 tahun kita bisa itu. Baik, daya dukungnya dari pemerintah yang dibutuhkan dan mekanismenya seperti apa supaya memang daya efektivitas dari zakat ini bisa lebih terasa. Kita akan bahas usai jeda ya, Bapak ya. Kami akan segera kembali.